Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi menjelang siang bulan Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah SWT keringanan hati kita, kemudahan ikhtiar kita untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah Ramadan kita. Semoga keselamatan dan kedamaian tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat yang mulia, serta para penerus risalahnya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya setiap ibadah mempunyai dua potensi yang selalu beriringan satu dengan yang lainnya. Satu sisi ibadah mungkin akan menjadi ladang pahala bagi kita yang akan kita panen di kampung akhirat nanti. Tapi sisi yang lain, jika kita tidak memenuhi syarat, adab, rukunnya, bisa jadi sebuah ibadah justru menjadi fitnah bagi kita di hari akhir nanti. Na'udzubillah min zalik. Contoh yang paling jelas dalam masalah ini terdapat dalam sebuah ayat yang sudah sama-sama kita hafalkan. Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5. Disebutkan ancaman Allah SWT kepada orang-orang yang sholat. Allah SWT berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ayat di atas begitu lugas mengingatkan pada kita bahwa salat bisa menjadi fitnah dan ancaman di akhirat nanti saat kita menjalankan tidak sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan ibadah puasa Ramadan kita? Apakah ada ancaman tentang puasa yang kita jalankan? Sungguh, setidaknya ada dua dalil yang juga mengingatkan kita dengan gamblang, dengan jelas tentang bahayanya orang yang berpuasa jika tidak memenuhi adab dan aturannya. Dalil yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW telah memberikan prediksi. Bagaimana banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan hasil apapun, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Beliau bersabda dari lisannya yang mulia, "Rabbi sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Wa rabbi qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya, kecuali rasa lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, sholat tarawih, tapi tidak mendapatkan apa-apa selain hanya begadang saja. Dalil di atas seharusnya menjadikan warning atau peringatan dini bagi kita dalam meniti hari-hari Ramadan kita, agar kita tidak termasuk golongan yang celaka dalam arti berpuasa tanpa pahala. Peringatan berikutnya adalah dalam lafaz doa Jibril alaihissalam, di mana ia mendoakan keburukan kepada mereka yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Diriwayatkan dalam hadis yang panjang dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW naik mimbar lalu bersabda, "Amin, amin, amin." Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau berkata demikian, wahai Rasulullah?" Kemudian beliau bersabda, "Baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan." Maka kukatakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun tidak membuatnya masuk jannah, tidak membuatnya masuk surga, karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya tadi. Maka aku berkata amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba
yang tidak bersolawat ketika disebut namamu, maka aku katakan amin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibarat dalam pepatah bahasa kita, sudah jatuh, tertimpa tangga. Tidak mendapatkan ampunan dalam Ramadan menjadi sebuah musibah yang luar biasa bagi kita. Belum lagi ditambah doa laknat dari Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah SAW yang mulia. Semoga kita tidak termasuk dalam dua golongan yang disebutkan dalam dua hadis yang sudah kita bahas di atas. Sha'imin wa sha'imat rahimakumullah. Maka rasanya menjadi penting bagi kita. Sekali lagi, menjadi penting bagi kita untuk mengetahui mengapa orang yang berpuasa bisa mendapatkan kecelakaan yang sedemikian buruk semacam itu. Setidaknya ada 4 kesalahan orang berpuasa yang bisa menjerumuskan mereka dalam dosa dan kehinaan. Mari bersama-sama kita bahas dan kita renungkan. Yang pertama, mereka yang berpuasa tanpa keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sudah sangat populer di telinga kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Maka berpuasa tanpa keikhlasan, ibaratnya surat perjanjian tanpa stempel dan materai. Menjadi tidak berlaku dan sia-sia begitu saja. Pertanyaannya adalah, puasa semestinya melatih orang untuk ikhlas. Karena ia merupakan ibadah antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Rasulullah SAW bersabda, Anna Nabiya SAW qala, kullu amali ibni Adama lahu illa saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, semua amal manusia adalah miliknya, kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Tapi sungguh sangat sayang sekali, ternyata masih banyak orang yang ternoda keikhlasannya dalam berpuasa karena godaan riya, harta maupun kecenderungan diri pribadi. Puasa diliputi riya karena ingin dianggap, dihargai, dipuji orang lain sehingga mereka dipredikatkan sebagai orang yang berpuasa. Nah, yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia adalah mereka yang berpuasa tanpa ilmu. Tidak mengetahui mana yang membatalkan dan mana yang tidak. Maka mereka menjalani puasa tanpa aturan atau memahami tidak sepenuhnya benar. Akibatnya puasa mereka menjadi begitu rapuh dan tanpa makna. Menyangka telah melakukan hal yang benar, padahal sejatinya salah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita, seorang faqih atau ahli agama, ahli ilmu agama, lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah saum Ramadan kita dengan memahami sepenuhnya hukum-hukum seputar saum Ramadan. Kita terus membaca, terus mengkaji, memahami, mengikuti kajian-kajian agar bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita dengan keyakinan yang nyaris sempurna. Sha'imin wa sha'imat rahimakumullah. Golongan yang berpuasa, yang celaka, yang ketiganya adalah mereka yang berpuasa hanya dari makan, minum, dan berhubungan badan semata. Dan merasa bahwa dengan itu mereka sudah memenuhi ketentuan dan tuntutan puasa. Barangkali kita perlu mengingat lebih dalam himbauan Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah ini. Malam yad'u qaulaz zur wa amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dan siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal kedustaan, maka Allah SWT tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mereka dalam masalah ini berpuasa tetapi tidak mampu menundukkan nafsu dan emosinya. Maka mereka menodai siang hari Ramadan dengan lisan yang tak terjaga dari ghibah, marah, berkata dusta, atau anggota badan yang lain tidak terjaga dari dosa dan kemaksiatan.
Yang terakhir, kaum muslimin yang berbahagia. Yang keempat adalah mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh kemalasan. Dalam arti tidak menyadari kemuliaan bulan Ramadan yang bertabur berkah. Mereka tidak menyadari dan memahami bahwa Ramadan bukan hanya bulan puasa saja, tetapi lebih dari itu. Ia adalah bulan musim kebaikan yang disyariatkannya banyak amalan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda tentang bulan mulia ini. Bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Setan dibelenggu dan berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai berakhirnya Ramadan. Golongan ini berpuasa tetapi tidak menjalankan tarawih, tidak menjalankan tilawah, tadarus, tidak pula berusaha untuk bersedekah, memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, atau tidak pula mencepatkan diri untuk itikaf dan amal kebaikan secara umum. Mereka hanya berpuasa dan menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan di siang hari, lalu makan pesta pora di malam hari. Akhirnya, semoga kita terhindar dari peringatan Rasulullah SAW tentang mereka yang berpuasa tapi sia-sia dalam pahala dan keutamaannya. Semoga Allah SWT menjaga kita agar kita tidak terjerumus dalam 4 golongan mereka yang berpuasa tapi celaka. Mudah-mudahan memberikan manfaat, semangat untuk terus menjalankan ibadah Ramadan kita. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk terus menuntaskan hari-hari Ramadan kita agar lebih bermakna dan berarti. Jangan lupa doakan. Doakan untuk bangsa dan negeri ini. Doakan untuk semua masyarakat Indonesia. Doakan untuk saudara-saudara kita agar Allah segera mencabut pandemi COVID-19 dari bumi Indonesia ini dan kita diberikan keberkahan, diberikan hikmah dari semua yang terjadi di sekitar kita. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.